Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Thank you Kas, Anggi, penulis Helm, Pak Aryo, Asfi, and everybody, semua, Naila, Ratu, Fahri, and Kesha, thank you. Kos biaya paling besar pastinya CGI ya. Kelihatannya Pak ya. Itu pasti CGI, dan CGI-nya kan kita bukan bicara 5-10 menit, ini setengah film ke belakang semua CGI kita ya kan. Kita optimalkan di CGI-nya untuk film. Dan tadi kalau nggak salah tadi tujuan utama tadi tuh Bapak kata waktu tadi kita tanya ke teman-teman yang habis nonton tuh apa gimana perasaannya, kata tobat gitu kayak itu kayak kata paling banyak dikeluarin sama teman-teman sini itu ya. Dan saya lihat tadi banyak yang nangis juga, kena emosional, kena sedih kan. Ya. Iya, akhirnya ya filmnya tayang juga. Bagaimana Mas Anggi perasaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya perasaan ya gimana ya, masih berduka sebenarnya sih, karena kan barusan minggu lalu ibu saya almarhumah meninggal dunia wafat. Kalau ditanya perasaannya masih berduka, dan ini juga sebagai pengingat kita semua gitu, terutama saya. Banyak berkahnya dari film ini, mengingatkan kita ya terhadap siksaan yang menanti kita atas dosa-dosa yang kita perbuat gitu kan. Saya juga minta begini juga untuk supaya mengingatkan gitu, betapa pedihnya sakitnya siksaan nanti gitu kan, kita kalau misalnya ya nazar zalik jangan sampai kita merasakan siksaannya yang pastinya nggak akan tahan di semua orang gitu kan. Ya itu sih, semoga ada perasaannya sedih tapi juga lega, bahagia juga filmnya tidak bisa selesai dan bisa dipersembahkan untuk rakyat Indonesia. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Rizky Farel. Aku berperan sebagai Saleh. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Ratu Sofia berperan sebagai Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisha Faro. Saya berperan sebagai Fajar. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Aziza. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Astri Nurdin berperan sebagai ibu 4 anak ini. Banyak anaknya ya. Selamat malam, saya Ari Wahab. Saya berperan sebagai Syakir, suami dari ibu dan ayah dari anak-anak Badung ini. Susah banget diatur, bingung gue. Rasain loh. Ayah, maaf, aku nggak Badung, sorry. Oh iya. Ternyata ayah ya, anaknya yang kalau di rumah kalau dilihat apa alim-alim semua, ternyata menyimpan rahasia terpendam ya. Serba salah ya, harus keras atau harus lembek gitu kan. Dikerasin malah Badung di luar ya kan, serba salah jadi. Oke, kalau gitu. Oke, aku izin jawab ya Kak. Ya, jadi waktu itu tuh aku disuruh screen test di company. Itu aku masih ngebaca sedikit banget scene-nya. Terus selebihnya itu aku disuruh improvisasi gimana perasaan aku ketika aku melihat saudara-saudara aku disiksa di neraka kayak gitu. Terus ternyata aku lolos, dan waktu aku baca seluruh skenario-nya, aku shock banget ngebaca ceritanya gitu ya, karena kayak aku nggak bakal expect sesadis itu dan semenyedihkan itu sih. Dan aku sangat bangga juga ikut berpartisipasi di film ini. Kamu kan satu-satunya yang nggak disiksa di sini ya, di film ini ya. Tapi menyaksikan teman kakak dan adiknya disiksa ya. Dan gimana tak kebayang nggak sih kamu waktu baca skenario atau pertama kali ditawarin deh gitu? Wah. Iya, aku benar-benar kebayang banget rasanya kayak gimana kalau ngelihat saudara-saudara kita disiksa di neraka, dan aku di situ harus membayangkan diri aku yang melihat itu sendiri. Itu benar-benar menyedihkan banget. Even waktu aku syuting pun itu benar-benar capek banget, menguras tenaga juga. Perasaan aku sendiri sih ketika menerima proyek ini ya pertama senang banget tentunya. Dan setelah aku baca ceritanya dan aku screen test, waktu screen test dulu aja deh, itu aku lumayan capek banget dan menguras energi banget. Jadi aku sama temen aku sempat ngomong, ini kalau kita terima ini, kita pasti bakal capek banget sih. Soalnya dari naskahnya pun itu emang beneran disiksa. Aku masih ngebayangin aja nih, belum ngelakuin. Itu udah secapek itu, Mas. Dan setelah syuting, lebih sih capeknya.
Dan kalau untuk Naila dan mungkin Kisha ya, perasaannya boleh diceritain nggak sih kalian berdua ya, kalau kalian berdua perasaannya waktu kalian menjalani waktu take adegan yang cukup bikin teman-teman di sini pengen tobat tadi, gimana perasaannya? Boleh mungkin mic-nya dioper ya, silahkan dari Kisha dulu, boleh. Ya, sebelumnya melanjutkan jawaban Rizky tadi, dari menjalani adegannya sendiri aku selalu melihat kolerasi dari Al-Quran gitu. Jadi bisa contoh di adegan ini ada ini dari surat Al-Humazah, ini dari surat kebetulan saya kan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia ya, dosa yang paling Apa itu? ya itu zina. Zina ini dosa yang kadang kita nggak sadari tapi kita lakuin gitu. Nggak sadar. Kalau gini baru sadar ya, ini sadar. Hilaf. Oh hilaf. Ya, kalau menjalannya sendiri sih yang pasti ya capek banget, capek. Tapi juga jadi tantangan tersendiri juga buat aku, karena ya ini film pertamaku di horor, dan juga film pertamaku yang ada adegan-adegan yang bisa dibilang gore nggak sih maksudnya, adegan-adegan sadis penyiksaan gitu. Dan aku emang pecinta film gore gitu, jadi yang biasa nonton tiba-tiba aku harus memerankan adegan menjadi ibaratkan tanda kutip korbannya nih di film ini. Seru sih. Pertama ditawarin, aku ada tiga faktor ya. Pertama, aku emang tahu sekali komik Siksa Neraka ini. Kebetulan pas zaman SD, kita keluar SD aja udah banyak banget yang jual kayak gituan gitu loh. Jadi ini lumayan jadi komik favorit kita lah zaman dulu lah. Nah, kedua, pas aku baca ceritanya silang penyihir segala macam, aku ngerasa ini akan menjadi salah satu film terberatku gitu loh. Untuk scene-scene-nya ya. Skripnya, cerita segala macam, karena dan aku juga ngerasa aku pengen menerima ini karena selama ini aku belum lagi menerima cerita-cerita yang dalam seperti ini gitu, karena ini ceritanya sangat, dramanya sangat sedih, sangat tragis, jadi benar-benar perlu kayak menyiksa batin dan mental banget. Jadi aku akan ngerti cerita seperti ini, jadi emang aku pengen cerita seperti itu, makanya aku ambil. Dan ketiga, aku belum pernah kerja sama salah satu sutradara terbaik Indonesia, Anggi Umbara.